Apa-apa yang dikatakan ini, oh minum obat ini sembuh, minum, beli, ini beli ini, sampai minyak kayu putih juga minum. Kalau virus itu kan tidak ada obatnya. Obatnya imunitas tubuh kita sendiri. Sedangkan 90% pasien yang kena COVID itu tidak mengalami. Ya Tuhan, kami meminta kepadamu, turunkanlah orang-orang baik seperti Dr. Samuel Simon, Terawan Agus Putranto, Dr. Indro, dan berbagai orang-orang yang berani menyatakan kebenaran meskipun mereka ditekan oleh para pemuja ketakutan, yakni dokter-dokter sesat di bawah elit global. Saya sebut doksat itu dokter sesat ya, bukan dokter bangsat. Karena selain bangsat, mereka juga sesat. Pandemi ini dijadikan alat politik bagi beberapa dokter yang tidak suka dengan Jokowi. Salah satunya adalah PR yang membusukkan Indonesia dengan mulutnya. Pandemi ini tidak akan berakhir selama para dokter-dokter sesat itu masih menebarkan kesesatan dan ketakutan yang memberikan efek depresi. Kalau depresi, tekanan darah bisa rendah dan bisa berujung kepada kematian, yang jauh lebih mengenaskan daripada copet ya. Sekarang kita tahu bersama-sama bahwa PPKM yang dijalankan ini memang sesuai dengan narasi doksat-doksat yang tidak punya hati dalam membangun bangsa ini. Pandemi ini seolah hanya milik mereka, menggunakan para nakes yang kelelahan. Narasi nakes kelelahan dipakai dengan liar. Seolah-olah korban dari pandemi ini adalah nakes, padahal semuanya tahu bahwa korban dari PPKM ini adalah seluruh rakyat Indonesia. PPKM tak bisa dibuat begitu lama. Kalau konsisten di 2 minggu, ya 2 minggu. Ada orang-orang yang selama 2 minggu harus mengurangi makanan mereka. Dapur mereka yang seharusnya tetap ngebul, malah hanya ngebul setengah. Ada orang-orang tua dengan anak yang baru lahir harus minum air karena ASI tidak keluar dan juga kantong tak ada uang untuk membeli susu. Pekerjaan harus tetap berjalan. Ketakutan yang diakibatkan oleh doksat-doksat yang punya tempat cuci sepatu dan juga di-backing oleh konspirator adalah hal yang membuat kondisi bangsa ini semakin parah. Kematian meninggi karena apa? Karena COVID? Ya enggak, karena komorbid. Lalu ditambah lagi penyesatan yang dimunculkan. Kami melihat bagaimanapun juga masih terlalu timpang antara pesan teror yang dimunculkan oleh doksat dengan kabar-kabar positif yang dimunculkan oleh dokter-dokter yang saya sebut tadi. Mereka adalah Dr. Samuel Simon, Dr. Terawan, dan Dr. Indro. Dr. Samuel Simon mengatakan wabah yang ada di Indonesia bukan sekedar COVID ya, tapi juga ada wabah PCR. Wabah PCR yang menjadi komoditas masyarakat dan pemerintahan daerah untuk mendapatkan pemasukan. PCR dijual, dijadikan syarat penerbangan dan sebagainya. Inilah wabah yang sejati, bukan COVID sebenarnya. Dr. Samuel mengencourage masyarakat agar tidak usah terlalu khawatir. Ada yang dituliskan Dr. Samuel di media sosial. Sebenarnya sudah dari Desember 2020 lalu. Penggunaan obat yang sembarangan bisa menyebabkan gangguan irama jantung dan berpotensi membunuh. Apalagi dengan adanya virus corona. Sekarang kelihatannya Dr. Samuel Simon ini sudah dibungkam. Dari cuitannya yang terakhir, dia akhirnya meminta maaf mengenai apa yang dilakukan. Sebagai seorang dokter yang tahu kebenaran, dia harus minta maaf karena dianggap memberikan pandangan multitafsir. Dokter-dokter itu membungkam Dr. Samuel Simon. Namun saya sebagai orang yang tercerahkan dan mendapatkan sebuah pandangan yang jauh lebih lengkap soal COVID dari membaca pemikiran Dr. Samuel Simon, akan terus mengangkat orang ini. Dr. Samuel, kembalilah untuk mengedukasi dengan gaya bahasamu yang mencerahkan. Dr. Terawan adalah mantan Menteri Kesehatan yang dibully oleh orang Singapura sebagai bangkai, dan dokter sesat soal statementnya bahwa virus ini adalah self-limiting disease alias virus yang ada batasnya, dan statementnya mengatakan bahwa nanti bisa sembuh sendiri ini pun akhirnya dibully. Dr. Terawan sudah mengatakan ini sejak Maret 2020, sejak virus ini belum begitu merajalela. Angka sudah menyatakan dengan sangat jelas di China, Mongolia, dan daerah-daerah awal COVID merajalela, dan dia dihantam dengan pandemi Fox, Panda Dungu Rihana, dan juga akun-akun Singapura. Tapi ternyata, he was right. Dia benar. Apa yang ia katakan sangat tepat. 98% sembuh. Lah,
Jadi Terawan terbukti benar dong. Sepandir pemuja Anies pun masih suka nyinyir dengan Terawan. Memang orang bodoh semua para doksat alias dokter sesat ini. Kemudian Dokter Indro. Siapa Dokter Indro? Dokter Indro mengatakan dengan tenang, jika PPKM selesai, dia akan bisa ngopi-ngopi lagi dengan orang lain. Inilah yang saya kira menjadi sebuah hal yang positif, memberikan harapan. Tak sampai di situ, setelah berbulan-bulan dibungkam para doksat, Dr. Simon dan Terawan terbukti benar. Pernyataan Dr. Samuel Simon SPKK dan Dr. Terawan Agus Putranto akhirnya terbukti benar dengan segala yang terjadi saat ini. Mereka selama ini dibungkam oleh dokter-dokter sesat kalau nggak mau dibilang bangsat ya soal virus ini adalah self-limiting disease dan juga bisa sembuh. Kita melihat bagaimana dari awal pandemi. Dr. Simon dan Dr. Terawan sibuk mewaraskan dan meneruskan pola pikir sesat yang dimunculkan oleh akun-akun scaremongers dan juga macam Dr. Semir rambut dungu soal COVID. Nah, begini kisah terbukanya tabir kebenaran itu. Corona yang selama ini ada bukan dibantah dan dianggap sampah oleh Dr. Simon. Justru Dr. Simon atau Simon ini memberikan pemahaman yang benar soal pandemi. Sebagai dokter, dia menenangkan orang-orang yang panik dengan memberikan pandangan yang benar. Dr. Simon mengatakan dari awal bahwa penggunaan obat-obatan yang berlebihan bisa berpotensi memicu reaksi negatif dari tubuh yang membuat tubuh ini kolaps. Dr. Simon juga mengatakan dengan jelas bahwa ini bukan wabah virus, melainkan wabah ketakutan dan pandemi PCR. Dia menantang para penebar ketakutan macam orang yang ngumpet di Singapura dan juga penebar ketakutan macam dokter radikal pendukung Felix Xiao yang sok nyelep dan norak mungkin untuk menyembunyikan radikalismenya yang parah. Dr. Simon mengatakan bahwa penderita corona yang diberikan obat-obatan bisa mengakibatkan gangguan irama jantung yang sering mengakibatkan kematian mendadak dan corona dijadikan kambing congeknya. Nah, ini adalah sebuah hal yang mengerikan yang bisa terjadi dalam meningkatkan kematian. Bahkan ada orang yang mengaku-ngaku pintar mengatakan bahwa Dr. Simon ini arogan dan mempertanyakan apakah dokter paru-paru goblok atau tidak. Dia pun juga meminta Dr. Simon untuk menanyakan pendapat dari dokter paru RSUI. UI. Ya, sebenarnya dari pertengahan Desember 2020, Dr. Simon mengkritisi berbagai obat yang digunakan rumah sakit untuk pasien COVID. Dan banyak dokter sampah dan bau duit untuk ingin memaki-maki Dr. Simon dengan kasar. Mentang-mentang Dr. Simon ini dokter spesialis kulit bukan spesialis paru. Kemudian si PR pun juga mengatakan bahwa pemerintah harus menghentikan penggunaan obat antibiotik dan antivirus yang tidak terbukti bermanfaat untuk terapi COVID yang tidak bergejala maupun bergejala ringan. Penggunaan antibiotik tidak rasional mendorong resistensi obat yang seharusnya tidak dilakukan. PR mendadak mengekor Dr. Simon. Namun setahu saya, pedoman yang digunakan untuk Kemenkes dan pemerintah pasti dibuat oleh pakar penyakit paru, internis, jantung, anestesi, dan dokter anak yang setahu saya lebih dulu bergelut di lapangan. Artinya, Ikatan Dokter Indonesia harusnya memanggil dan meminta PR si orang yang ngomongnya kebanyakan di Twitter untuk melakukan klarifikasi. Kok PR ini bisa mendadak berubah ya? Apakah Anies nggak bisa diandalkan lagi? Ya, seharusnya memang kalau Kemenkes, ID, dan pakar-pakar spesialis menyusun obat tersebut terkait pembuktian bisa mengurangi tingkat kematian akibat COVID, ya PR harus dipanggil, jangan asal ngomong. Setahu saya, dokter ini harusnya bisa based on evidence and data. Karena saya awam, saya lihatnya PR ini hanya bicara asal-asalan tanpa adanya jurnal. Kalau perlu dan kalau PR mau jadi orang yang sok jagoan, sekalian saja diajak hearing di gedung DPR. Gak usah ngeles stay at home. PR keluar-keluar saja kan sudah bisa di media dan juga di rumah. Kembali ke Dr. Simon, saya melihat adanya kesungguhan dari Dr. Simon untuk membangun narasi yang positif untuk membentuk pola pikir masyarakat agar cerdas. BI juga asal-asal mengejek Dr. Simon. Kenapa sih orang-orang yang mengabarkan kabar positif dan kabar yang benar soal COVID disamakan dengan Dr. Louis? Kalau saya disuruh pilih antara Dr. Louis dan PR, saya lebih memilih Dr. Louis. Kenapa? Karena dia ini muncul akibat orang-orang macam PR, Koko, BI, dan penebar ketakutan COVID. Dan pada bulan Desember, Dr. Simon sudah mengkritisi. Ini sudah menjadi sebuah warning yang lama telah dimunculkan. Anehnya, para dokter munafik tai kucing yang sempat mengamuk-ngamuk ke Dr. Simon ini mendadak membahas bahayanya obat-obatan tersebut di Twitter. Kan tai namanya. Ya, selain Dr. Simon, Dr. Terawan juga terbukti benar soal virus ini adalah self-limiting disease. Ainun Najib saja yang bukan dokter, ahli IT, ngesok bikin pandangan dan perdebatannya dengan Terawan.